Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, oke, alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Ada yang tidak hadir? Ada nggak? Berapa orang? Ada. Berapa orang? 5. Oh, 5. Lumayan banyak ya. Oke. Jadi materi pada pagi hari ini adalah tentang jujur dan menepati janji. Jadi sebelum kita masuk ke materi, nah mungkin anak-anak ada yang sudah tahu belum apa itu jujur dan apa itu menepati janji? Udah ada yang tahu belum? Belum ya? Oke. Jadi jujur ini adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Nah, kemudian menepati janji ini adalah merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama, maupun janji terhadap dirinya sendiri. Nah, selama itu bukan maksiat. Nah, seperti itu. Baik, nah di sini ada 2 gambar, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan makna dari kedua gambar ini apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Yang jauh itu bersifat jujur. Ya, benar. Jadi maknanya adalah jujur untuk mengembalikan hak milik orang lain itu merupakan perbuatan yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, selanjutnya sifat jujur dan menepati janji ini akan membuat hidup kita apabila kita amalkan akan membuat hidup kita tenang dan juga bahagia. Namun sebaliknya, apabila hidup kita penuh dengan kebohongan dan juga ingkar janji, membuat hidup kita akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal baik dan juga amal buruk di akhirat kelak dengan balasan yang seadil-adilnya. Baik, nah ini kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi anak-anak mungkin marilah kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, zaman-zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku beriman, akan tetapi masih buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman, akan tetapi masih terbiasa berkata dusta dan apa? Bohong, ingkar janji. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang yang beriman ini tentunya sangat sangat prihatin akan keadaan zaman yang sekarang ini. Baik, yang selanjutnya sifat jujur dan menepati janji ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Baik, menepati janji merupakan sifat orang yang beriman. Setiap janji adalah utang, sedangkan utang itu harus ditunaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang ingkar janji sama halnya dengan tidak membayar utang. Ya, baik. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah yang mengingkari janji. Baik. Oleh karena itu kita sebagai seorang beriman harusnya menanamkan kedua sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita amalkan kedua sifat ini, insya Allah kita
akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengasah kejujuran yang ada pada dalam diri kita? Nah, yang pertama ini ada jujur dalam ajaran Islam. Jadi Islam ini udah mengatur untuk mengajarkan berbuat jujur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin bisa dibantu membacakan Mas Dani. Membacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wa qulu wa qulu qawlan sadida. artinya Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah. perkataan Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar orang-orang yang beriman itu bertakwa dan mengatakan yang kebenaran. Jadi orang yang bertakwa akan selalu berkata jujur, kepribadian yang akan mengedepankan. Jadi kejujuran adalah modal utama dalam mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hambanya untuk bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Seperti firman Allah, mungkin yang mbak-mbaknya bisa membacakan. Mbak Gevira? Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Ini Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk berbuat jujur pada dalam dirinya sendiri, akan tetapi diperintahkan untuk bergaul, berkumpul bersama orang-orang baik, karena lingkungan yang akan mempengaruhi kepribadian kita. Jadi tinggal bagaimana kita memilih mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang buruk. Apabila kita memilih lingkungan yang baik, kita juga pasti akan mendapatkan manfaat yang baik. Apabila kita berada pada lingkungan yang buruk, maka kita harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita. Ya, seperti itulah. Oke, baik, selanjutnya berperilaku jujur atau dusta ini merupakan sebuah pilihan. Jadi apabila seseorang memilih untuk berbuat jujur dan berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling jujur. Namun sebaliknya, apabila seorang memilih untuk berbuat dusta dan selalu ingin berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Baik, ini yang kedua, perilaku jujur dalam kehidupan. Nah, kejujuran sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena dengan kejujuran kita di masyarakat akan memberikan banyak manfaat yang baik. Jadi sudah selayaknya kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim senantiasa berperilaku jujur, baik jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun jujur kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku yang bisa kita amalkan dari perilaku jujur untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya kita menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ada jujur dalam berdagang, kemudian jujur dalam mengerjakan ujian, jujur kepada orang tua. Nah, apabila kita amalkan sifat jujur tadi, kita pasti akan mendapatkan manfaat. Nah, berikut adalah manfaat yang kita dapatkan apabila kita bersifat jujur. Yang pertama, akan dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain, kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia lagi saleh di hari kiamat nanti, dan juga terhindar dari bahaya, dan yang terakhir bukan termasuk golongan orang-orang yang
munafik. Baik. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Jadi lanjut, materi yang kedua adalah bagaimana sih kita membiasakan diri agar kita bersikap untuk menepati janji, selalu menepati janji. Nah, yang pertama menepati janji dalam ajaran Islam. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur tentang kejujuran diri dalam diri kita, akan tetapi Islam juga mengatur untuk selalu menepati janji. Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan permasalahan janji ini dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk senantiasa menepatinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada bantu membacakan lagi, Mbak Risma. Ya, baik, terima kasih. Dalam hal menepati janji, Rasulullah juga bersabda. Ada yang bisa membacakan lagi? Mas Fikri? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iyarakum ahsanukum qado'an. Artinya sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Ya, baik, terima kasih. Jadi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Baik janji terhadap Allah, janji terhadap sesama, juga janji terhadap dirinya sendiri. Jadi janji ini memang sangat ringan diucapkan, akan tetapi berat untuk dilaksanakan. Kita sebagai seorang beriman harus senantiasa menepati janji, karena janji tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku menepati janji itu akan melahirkan sikap jujur dan orang tersebut akan disenangi oleh semua orang, bahkan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah contoh dari perilaku untuk bersikap menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. Yang kedua, ada menepati janji ketika berjanji kepada teman, seperti memenuhi undangan atau bertemu di suatu tempat. Kemudian mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang disepakati. Kemudian yang terakhir, apabila mempunyai hutang, segera membayar sesuai janji. Oke. Baik. Apabila kita amalkan sifat menepati janji tadi, pasti ada manfaatnya. Manfaat dari menepati janji sendiri adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian mendapatkan surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya, termasuk golongan orang yang bertakwa. Kemudian bukan termasuk golongan orang yang munafik. Dan yang terakhir, tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Dari materi jujur dan menepati janji, anak-anak paham ya? Oke, baik. Kalau paham, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang Bapak sampaikan. Siapa yang bisa? Mas Fikri, coba kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan pada hal ini yaitu jujur adalah perilaku terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membiasakan bersifat jujur dan harus menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mas Fikri. Oke, jadi benar ya, kita harus membiasakan kejujuran dalam hal sekecil apapun. Sebab hal ini pasti akan menyebabkan kita dihargai teman, disayang guru, dan pergaulan dengan sesama menjadi indah. Begitu juga kita di rumah. Sepanjang menjaga dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, pasti orang tua kita akan bangga. Di lingkungan masyarakat pun kejujuran juga harus selalu menjadi budaya dalam kehidupan. Jika kita sudah terbiasa bersikap jujur, kejujuran tersebut akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk menepati janji ini adalah merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dan menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki manusia.
Jadi sebagai seorang muslim yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, jadi bangsa ini selalu membutuhkan orang-orang yang berakhlak mulia, adil, jujur, dan menepati janji. Oke, baik. Mungkin waktunya sudah habis, waktu pembelajaran. Saya harap anak-anak memahami dan bisa menerapkan kedua sifat tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya tutup, ini ada tugas untuk minggu depan. Ini ada 3 ya, nanti dicatat ya. Oke, baik. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.